Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah, Rabb alam semesta ini. Selawat serta salam kita sampaikan untuk Nabi tercinta Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Manakah amalan yang paling utama? Jihad atau birrul walidain? Jihad fi sabilillah, di jalan Allah. Atau birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Mana yang lebih utama? Mana yang didahulukan? Mana yang harus dikedepankan? Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, keridhaan Allah untuk keduanya, qala, berkata Abdullah bin Amr bin As, aqbala rajulun ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka laki-laki ini berkata, ubayyi'uka 'alal hijrah wal jihadi abtaghil ajra minallahi ta'ala. Apa kata laki-laki ini? Saya berbaiat, berjanji, ya, bersetia kepada Anda wahai Rasulullah untuk ikut hijrah, untuk ikut jihad, dan saya hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, hallaka min walidayka ahadun hayyun? Apakah kedua orang tuamu salah satu di antara keduanya masih hidup? Qala, maka laki-laki ini menjawab, na'am, masih ya Rasulullah. Bal kilahuma, bahkan masih keduanya ya Rasulullah, ayah saya, ibu saya masih hidup. Qala, maka Nabi bertanya lagi, fatabtaghil ajra minallahi ta'ala, dan Anda dan kamu mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Itu pertanyaan Nabi. Qala, maka laki-laki ini menjawab, na'am, betul ya Rasulullah. Qala, maka Nabi berkata, farji' ila walidayka. Kalau begitu, maka kembalilah kamu kepada kedua orang tuamu. Fa ahsin suhbatahuma. Jagalah keduanya, ya, jagalah keduanya, rawatlah keduanya dengan perawatan yang terbaik. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Nah, dalam istilah hadisnya muttafaqun alaih, dan Imam Bukhari serta Imam Muslim adalah ashahul kutub al-musannafah, ya, kitab yang paling sahih, ya, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa hadza lafdzu Muslim, dan hadis ini adalah lafaz dari Imam Muslim. Wa fi riwayatin lahuma, dan dalam riwayat lain ada redaksi yang berbeda, maknanya sama, ya. Ja'a rajulun, apa katanya? Datang seorang laki-laki kepada Nabi, fasta'dzanahu fil jihad. Laki-laki ini mau ngapain? Meminta izin untuk ikut jihad. Qala, maka Nabi bertanya, ahayyun walidak? Kamu masih hidup orang tuamu? Ya, Nabi bertanya, ya, apakah orang tuamu masih hidup? Qala na'am, maka jawab anak ini atau jawab laki-laki ini, na'am, masih ya Rasulullah. Qala, maka Nabi berkata, fa fihima fajahid, maka berjihadlah di keduanya. Nah, maka berjihadlah Anda di keduanya, di orang tua Anda. Ya.
Bagaimana syarahnya penjelasan hadis ini dalam kitab Nuzhatul Muttaqin dinyatakan annal hijrata wa in kanat wajibatun. Bahwasannya hijrah walaupun hijrah itu wajib, ya begitu ya, hijrah itu wajib. Lakin haqqul walidaini aujabu, akan tetapi berbakti kepada kedua orang tua itu lebih wajib. Faqudima 'alaiha, maka diprioritaskan, didahulukan atas hijrah. Tadi kan di hadis ya dinyatakan atau laki-laki ini mengatakan saya berbaiat kepada Anda ya Rasul untuk hijrah dan jihad. Ya, untuk hijrah dan jihad. Dan rupanya Rasulullah lebih memprioritaskan bagi laki-laki ini ya. Khusus bagi laki-laki ini apa? Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Maka dikatakan dalam syarahnya hijrah walaupun itu hijrah itu wajib, akan tetapi berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua itu lebih wajib. Maka didahulukan atas hijrah. Hadza idza kana yaqdiru 'ala al-muhafazati 'ala dinihi fi maqamihima, dengan syarat ini syaratnya. Apabila hal tersebut bisa menjaga agamanya. Ya, dalam kedudukan keduanya. Artinya didahulukan birrul walidaini apabila dengan hal tersebut bisa menjaga agama. Hijrah itu kan tujuannya menyelamatkan agama. Tapi kalau kemudian dengan tanpa hijrah pun agama itu selamat, maka didahulukan berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa illa, kalau tidak seperti itu kejadiannya, bahwa dengan berbuat baik kepada kedua orang tua juga lebih beresiko agama bisa ya terganggu. Wujibatil hijrati, ya, wujibatil hijratu firaran bidinihi. Maka pada akhirnya hijrah menjadi wajib, wataroka abawaihi, dan kedua orang tuanya ditinggal. Ya, kedua orang tuanya ditinggal. Jadi memang dalam kondisi normal ya, agama bisa terjaga, birrul walidain, berbuat baik ya, berbakti kepada kedua orang tua lebih utama daripada hijrah. Tapi kalau sudah parah sekali ya, bahwa kalau di satu daerah bertahan dengan Islam lalu kemudian akan hancur, maka hijrah lebih utama dan kemudian meninggalkan kedua orang tua ya. Kama fa'alal muhajiruna, sebagaimana yang dilakukan oleh para muhajirin di Mekah. Kalau di Mekah sudah jelas, karena kalau Nabi dan para sahabat berdiam diri tetap bertahan di Mekah, itu akan dibunuh. Semuanya akan dibunuh. Dan kalau sudah semuanya terbunuh, Islam akan hilang. Makanya pada saat itu ya sudah. Bahkan ketika ada orang tuanya yang masih hidup, ditinggalkan saja orang tuanya. Nah, begitu ya. Jadi harus paham. Dalam kondisi tertentu ya, hijrah menjadi wajib dan diutamakan dari berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Tapi dalam kondisi normal artinya ya, agama tidak terganggu, maka birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua lebih utama dari hijrah. Dikatakan lagi taqdimu birrul walidaini alal jihad. Nah, yang kedua tadi hijrah, yang kedua didahulukan berbuat baik kepada kedua orang tua dari jihad. Tadi hijrah, sekarang dari jihad. Ya. Kenapa? Apa alasannya? Li'anna birrahuma fardu ainin. Karena berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua itu fardu ain. Kewajiban yang melekat ya pada pribadi-pribadi. Kewajiban yang tidak bisa diwakili. Tidak bisa.
Berbuat baik kepada kedua orang tua enggak bisa. Walaupun seorang anak ya kaya raya, perusahaannya besar, enggak bisa misalnya berbuat baik melalui karyawannya. Tolong ini ya, berikan kepada orang tua saya. Tolong sampaikan ini kepada kedua orang tua saya. Enggak bisa. Orang tua tetap meminta anaknya yang datang. Ya. Maka birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua itu adalah melekat pada pribadi individu siapapun itu dan tidak bisa dilepas. Makanya dikatakan fardu ain karena tidak bisa diwakili. Ya, wajib. Wal jihadu fardu kifayatin, sedangkan jihad itu fardu kifayah, ya. Tapi ada tapinya lagi nih, ya, ada tapinya. Hadza fi hali kaunil jihad fardu kifayah. Ini kalau memang kondisinya jihad itu fardu kifayah, maksudnya apa? Bisa diwakili karena tidak harus semuanya ikut jihad. Bahkan di dalam Al-Qur'an juga dinyatakan ya, ada sekelompok orang yang tidak ikut jihad. Mereka belajar sehingga ketika yang jihad pulang nanti ya, selesai perang pulang, maka pelajaran-pelajaran itu disampaikan kepada yang jihad. Maka ada satu grup itu yang memang dikhususkan untuk belajar, nggak ikut jihad. Makanya jihad ini menjadi fardu kifayah, yaitu kewajiban yang bisa diwakili oleh yang lainnya. Kewajiban yang apabila yang lain sudah melakukan, maka gugurlah ya kewajiban yang lain. Ini kalau memang kondisinya seperti itu. Misalnya memang atau misalnya memang sudah ada yang mewakili. Wa illa, kalaupun tidak demikian, ta'inu alaihil jihadi. Ya. Ta'inu alaihi al-jihadu. Diwajibkan secara ain. Ya. Secara melekat, tidak bisa diwakili. Ya. Fi nafiril am, dalam kondisi ketakutan yang meluas. Memang satu daerah misalnya itu mau diserang oleh musuh Allah dan tidak ada lagi di daerah ini pasukan prajurit, maka semuanya pada akhirnya harus ikut perang. Nah, dalam kondisi seperti itu maka jihad itu menjadi fardu ain. Ini menjadi catatan bagi kita ya. Dalam kondisi normal, dalam kondisi yang tidak ada masalah dengan agama, dengan Islam, maka birrul walidain menjadi lebih utama. Ya, birrul walidain menjadi lebih utama. Tapi dalam kondisi yang darurat, sebaliknya. Dalam kondisi yang darurat, sebaliknya. Hijrah bisa lebih diutamakan, bahkan orang tua ditinggal. Jihad lebih diutamakan, bahkan orang tua bisa ditinggal. Demikian kiranya yang dilakukan oleh muhajirin, dan termasuk juga bagaimana ketika terjadi peperangan di masa Nabi. Ketika terjadi peperangan di masa Nabi. Makanya di satu sisi hadis ini menjelaskan tentang betapa mulianya, betapa tingginya derajat birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Tapi dalam kondisi tertentu ada hal-hal yang lain yang juga itu menjadi suatu amalan utama, amalan mulia. Kalau dalam hadis ini hijrah dan jihad. Hijrah dan jihad. Hal lain yang perlu kita perhatikan, kita harus betul-betul i'tidal. Ya, kita harus betul-betul seimbang dalam memahami teks dan konteks hadis. Maka teksnya ini bisa jadi berlaku umum, tapi konteksnya ini harus kita teliti. Ya, ini harus kita teliti. Kenapa Nabi ya ketika ada seorang laki-laki datang kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam untuk ikut perang, Nabi malah tidak ikutkan. Nabi malah suruh berbuat baik kepada kedua orang tua, disuruh pulang aja. Ya. Nah ini harus dipahami teks dan konteksnya. Kenapa orang ini dan apakah kepada orang lain hal yang
di hal yang sama dilakukan oleh Nabi. Nah, kita harus paham, makanya ketika mempelajari hadis, ya, mempelajari hadis itu perlu kita juga mempelajari syarahnya dari para ulama. Mempelajari syarahnya dari para ulama. Maka tadi ada beberapa catatan, itu berlaku ketika dalam kondisi normal. Birrul walidain diprioritaskan, diutamakan ketika dalam kondisi normal. Hijrah misalnya, kalau memang tidak ada bahaya dengan agama, dengan Islamnya, maka nggak perlu hijrah. Cukup berbuat baik kepada kedua orang tua. Tapi kalau memang itu juga berbahaya untuk agama, orang tua ditinggal. Wajib ikut hijrah. Jihad. Nah, jihad ini juga harus kita pahami secara i'tidal, secara lurus. Jihad itu bukan keinginan pribadi, bukan. Jihad itu adalah sebuah kebijakan secara umum, secara masyarakat, secara kenegaraan. Sejak dari mulai jihad sampai memilih siapa yang ikut berjihad, itu harus ada keputusan dari pemimpin tertinggi, bukan perorangan, termasuk bukan dari ormas atau golongan-golongan. Tapi harus ada dari pemimpin tertinggi, misalnya menyatakan jihad maka wajib jihad. Kemudian memilih, menseleksi siapa yang berjihad, maka yang terseleksi dan lulus itu wajib ikut jihad. Bukan artinya, oh saya ingin jihad nih. Wah, langsung tidak. Dan dalam kondisi tertentu, bisa jadi dalam kondisi tertentu, misalnya yang menghadap Nabi ini, dalam hadis ini, adalah anak-anak yang masih remaja. Dalam Islam itu ada batasan umurnya. Dan dalam kisah lain Nabi pernah melarang anak-anak ikut perang. Mungkin usia-usia tanggung. Dia udah datang kepada Nabi, disuruhnya pulang. Karena usianya belum sampai. Nah, ini juga harus dipahami, jihad itu ada seleksi gitu. Bukan, wah saya mau jihad, ikut langsung. Enggak, ada seleksinya. Nah, yang kedua juga harus diperhatikan, tadi kan umur. Yang kedua juga kadang-kadang yang menjadi faktor diizinkan atau tidak adalah kemampuan. Jihad itu mau perang loh. Jihad itu mau perang. Ya. Hidup atau mati. Tak ada lagi. Jihad itu hidup atau mati. Makanya ketika seorang tidak punya kemampuan, tidak berlatih, ikut jihad lalu mati. Bisa jadi tidak semulia kaum mujahidin. Karena ketika ikut jihad juga itu wajib diawali dengan latihan jihad. Latihan jihad ini pahalanya setara dengan jihad. Artinya memang harus latihan dulu. Ya, bisa jadi pemuda yang atau orang yang datang kepada Nabi, bisa jadi Nabi tahu kemampuannya sehingga ya udahlah. Karena pasukan sudah cukup juga, mungkin bisa jadi kemampuannya tidak ada untuk berperang, atau bisa jadi laki-laki ini umurnya masih belum cukup. Maka Nabi suruh pulang. Nah, ini makanya dalam hadis itu perlu juga kita memahami syarahnya, penjelasannya dari para ulama. Mudah-mudahan melalui hadis ini pemikiran kita atau pengetahuan kita tentang birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, jihad dan juga hijrah menjadi lebih sempurna, sehingga kita menjadi lebih paham. Wal afwa minkum, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.